Yosa, kembali lagi di Kako Anime dan ya kali ini kita akan membahas soal mimpi Luffy. Dimana seperti yang kita ketahui bersama, Luffy menyatakan atau menegaskan kalau mimpinya itu mungkin bisa dia lakukan ketika dirinya telah menjadi seorang raja bajak laut. Yang mana dengan begitu seharusnya sangat jelas ya tentang raja bajak laut dan juga mimpi besar Luffy itu pada akhirnya adalah dua mimpi yang berbeda. Dan dengan terkonfirmasinya hal itu, walaupun sebenarnya ya kita sudah menduganya dari dulu, tetapi menurut kalian dan menurut kita semua, apa sih mimpi Luffy itu selain soal menjadi raja bajak laut? Dan ya, mari kita diskusikan soal mimpi Luffy itu. Tetapi sebelum itu ya, kita konsepkan dulu mimpi daripada Luffy ini, atau kita rumuskanlah langkah-langkah cara Luffy mewujudkan mimpinya itu. Karena ya, jika kalian sadar sebenarnya pada manga One Piece chapter 1060, Oda Sensei ini sepertinya telah memberikan kisi-kisi atau clue-nya tentang bagaimana cara Luffy mendapatkan mimpinya itu. Dan dari situ kita juga bisa menegaskan apa itu mimpi Luffy. Ya, pada manga One Piece chapter 1060 dijelaskan juga oleh Luffy itu sendiri ya secara urut orang-orang yang telah ia beritahukan soal mimpinya itu. Dimana pertama adalah Sang, dan kemudian Ace dan juga Sabo. Yang mana daripada itu ya tiga konsep terbentukan di sini. Dimana konsep itu adalah Sang, Ace dan juga Sabo. Dan ya itu dia clue-nya. Dan apa maksud daripada clue konsep tersebut? Ya simak dengan seksama. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, Luffy mengatakan pada chapter 1060 ini kalau Sang ini sudah diberitahu soal mimpinya itu. Dan kita juga tahu ya bahwasannya kebersamaan Luffy dan juga Sang ini itu hanya sebatas atau berada di desa Fusa saja. Yang itu artinya mimpi Luffy ini sudah ada jauh sebelum dirinya diludahi oleh Ace, atau dengan kata lainnya sebelum dirinya berpetualang bersama Ace dan juga Sabo di sana. Nah, karena mimpi Luffy ini ya sudah ada sejak bersama Sang, jadi di konsep ini itu poinnya adalah mimpi Luffy. Nah, kemudian untuk konsep selanjutnya yaitu konsepnya Ace ya. Kita tahu ya Ace itu anak dari seorang raja bajak laut, dan Luffy sendiri sangat ingin menjadi raja bajak laut. Jadi poin di konsepnya Ace ini, jika kita tarik poinnya itu adalah raja bajak laut. Dan sampai di sini ya, itu sudah sangat make sense sejauh ini. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan Luffy pada chapter 1060 ini ya, soal mimpinya itu ya bakalan mungkin terjadi baginya ketika dirinya telah menjadi raja bajak laut. Dan ya, sekarang coba lihat konsep di sini. Mimpi Luffy terjadi setelah dirinya menjadi seorang raja bajak laut. Iya kan? Iya kan? Tetapi di sini ya masih ada konsep lagi, yaitu konsep daripada Sabo. Nah, apa poin dari Sabo ini? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Luffy pula pada chapter kali ini, bahwasannya Sabo ini ya hanya ingin atau menginginkan suatu kebebasan. Yang itu artinya di poin Sabo ini itu adalah poin suatu kebebasan. Sehingga di sini ya kita mendapatkan tiga konsep ini beserta poinnya, di mana Sang, kemudian Ace dan juga Sabo itu adalah mimpi Luffy, raja bajak laut, dan kemudian kebebasan. Yang mana jika diurutkan dari kiri ya seperti membaca manga, itu adalah langkah-langkah mewujudkan impian Luffy. Dimana kita bisa lihat di sini. Pertama, terlebih dahulu Luffy mencari suatu kebebasan. Kemudian dengan kebebasan itu mungkin Luffy akan menjadi bajak laut atau raja bajak laut. Dan pada akhirnya setelah dia menjadi bajak laut, dirinya bisa mewujudkan mimpinya itu yang saat ini belum diketahui. Dan ya, itulah yang disebut dengan langkah-langkah mewujudkan mimpi Luffy yang didapat daripada tiga konsep Sang, Ace dan juga Sabo tadi. Dan kemudian pastinya kalian bertanya-tanya ya, kebebasan macam apa yang diinginkan oleh Luffy itu. Nah, menariknya atau tidaknya, atau berhubungan atau tidaknya dengan dirinya pada saat ini ya bertemu dengan Bone. Sepertinya langkah pertama itu sedang dilakukan, yang dengan kata lainnya, dengan bertemu dengan Bone, kita akan mencari suatu kebebasan itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian?
Tetapi ya, kalau dipikir-pikir juga, kalian merasa kepanjangan gak sih untuk nama konsep daripada Sang, S, dan juga Sabo ini? Nah, untuk mempersingkat, kita akan ubah kalimat ini menjadi angka, di mana kata Sang dan juga Sabo kita ambil huruf depannya, yaitu S yang sama dengan 5. Sementara S adalah 4 karena kartu S sendiri ya sejatinya emang 4 atau ada 4. Sehingga dari situ ya, jika kita susun sesuai urutannya yaitu Sang, S, dan Sabo, maka itu akan menimbulkan angka 545 alias chapter 545, di mana kebetulannya atau tidaknya pada chapter 554 itu memiliki judul To the Sunshine and the Freedom, atau menuju sinar matahari dan kebebasan. Gokil tidak nih? Yang mana itu artinya mimpi Luffy ya berkonsepkan sinar matahari dan kebebasan. Dan ya, judulnya itu ya daripada kalimat itu mirip dengan 3 konsep yang kita bahas tadi, yaitu mimpi Luffy, Raja Bajak Laut, dan kebebasan. Nah, karena kebebasan berpasangan dengan kebebasan, sunshine atau sinar matahari tidak mungkin ke poin Raja Bajak Laut. Jadi satu-satunya pradugaan kita di sini adalah mimpi Luffy itu adalah sunshine atau sinar matahari yang dengan kata lainnya adalah sunshine dream. Dan ya, ini nggak main-main loh. Soalnya ada loh kata sunshine dream yang cukup menarik sebagai referensi. Dimana satu hal yang paling berkaitan dan paling populer dengan sunshine dream itu adalah judul album yang dirilis tahun 80-an daripada grup vokal yang ternama yaitu The Beach Boy. Dimana dalam album itu ya adalah album yang berisi kompilasi lagu-lagu yang dirilis pada tahun atau sejak tahun 1964 sampai 1969. Nah, daripada konsep daripada album ini ya, itu sudah menjelaskan atau menerapkan soal kompilasi atau campuran. Terlebih lagi ya, di dalam lagu-lagu album ini, terutama lagu dengan judul Heroes and Villain, pasti di antara kalian sudah tahu tujuan arah pembahasan ini. Dan jikalah scene yang terjadi di episode spesial tentang menuju movie red itu ya, di mana Uta mengatakan ingin membuat era baru, yang mana Luffy juga berkata kalau dirinya ingin membuat era baru. Era baru Luffy itu adalah mimpinya, di mana era baru yang ingin diciptakan atau dibuat oleh Luffy itu adalah era di mana pahlawan dan juga penjahat disatukan dalam satu pihak yang sama, yang mana itu disebut dengan Sunshine Dream. Dan statement ini cukup masuk akal kenapa Usopp lah adalah orang yang pertama yang memprotes mimpi Luffy ini. Iya, siapa sih yang tidak kenal dengan Usopp? Pasti jika Luffy berkeinginan seperti itu, tentunya Usopp adalah orang pertama yang akan mempertanyakan mimpi Luffy itu kepada Luffy tentunya. Dan ya, pada chapter 1060, Usopp adalah orang pertama yang mempertanyakan mimpi Luffy itu. Jadi tentunya ini cukup masuk akal bagi Mimin. Dan bagaimana menurut kalian? Kemudian ya, statement ini pula didukung dengan kemampuan Luffy itu sendiri, dimana seperti yang dikatakan oleh Mihawk, kekuatannya yang dapat mempengaruhi lawan menjadi kawan adalah modal besar Luffy untuk mewujudkan mimpinya itu atau impiannya itu. Dan di sini Mimin akan sedikit menambahkan bukti atau patokan ya kalau Sunshine Dream itu adalah mimpi Luffy yang membuat heroes and villain bersatu. Dimana pada chapter 545 yang tadi ya, yang memiliki judul senada yaitu To the Sunshine and Freedom, pada chapter itu juga sejatinya menjelaskan perjuangan aliansi Luffy di Impel Down dalam menembus keluar daripada penjara itu. Yang mana dari sini aja ya kita sudah diperlihatkan atau melihat kalau ada musuh dan ada pahlawan yang menjadi satu, bukan? Dan kemudiannya kita tahu ya ketika Luffy mengucapkan mimpinya itu ya, Luffy sambil tersenyum. Dan kalian tahu tidak sih sebenarnya lagu Heroes and Villain itu memiliki albumnya sendiri daripada album lainnya, di mana album itu memiliki judul Smile atau Tersenyumlah, yang mana dengan kata lainnya ini benar-benar sangat sinkron, sangat relate. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Kesimpulan daripada video kita kali ini adalah daripada chapter 1060 kita mengetahui bahwasannya mimpi Luffy itu adalah membuat era baru, di mana era itu adalah ketika seorang pahlawan dan juga penjahat menjadi satu pihak yang sama. Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.